Baiklah, di sini saya akan membahas pendidikan kesehatan sekolah dasar atau yang disebut dengan SD. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anastasia Medola Anggriani Huta Barat, NIM 620241126. Saya dari kelas PCKR 3C Stambuk 2020. Materi pendidikan kesehatan siswa sekolah dasar yang terbagi atas dua tingkat, pertama yaitu kelas 1 sampai kelas 3 dan tingkat yang kedua yaitu kelas 4 sampai kelas 6. Materi kelas 1 sampai kelas 3 SD yang pertama yaitu gerak dasar, aturan dan strategi dan sportivitas, meningkatkan kelenturan, keseimbangan dan kekuatan tubuh di lingkungan kelas, naluri untuk berstrategi dalam beraktivitas fisik dan pengetahuan tentang manfaat berstrategi umum di lingkungan sekolah atau madrasah. Dalam materi ini dijelaskan bahwa peserta didik mendemonstrasikan berbagai gerak non-lokomotor, lokomotor dan manipulatif dalam konteks sebuah aktivitas fisik perorangan yang utuh untuk masing-masing kelompok gerakan. Aktivitas fisik ini berbentuk olahraga permainan, aktivitas berbentuk permainan, dan aktivitas untuk bertahan hidup di darat dan di air yang dimodifikasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada dan kebutuhan kompleksitasi pembelajaran. Peserta didik juga mendemonstrasikan keterampilan mengikuti irama dalam konteks senam ritmik berkelompok dengan rangkaian gerak sangat sederhana. Peserta didik mendeskripsikan peraturan, tata cara, dan target dari olahraga permainan dan aktivitas fisik berbentuk permainan yang dimainkan di sekolah atau madrasah. Peserta didik mendeskripsikan secara umum manfaat memiliki strategi dalam beraktivitas fisik, terutama dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Dalam konteks memahami konsep umum tentang sportivitas, peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan untuk menunjukkan sikap dan perilaku sportif, baik dalam posisi kalah atau menang, saat mengapresiasi hasil kompetisi atau di sekolah atau madrasah, seperti mengucapkan selamat, berterima kasih, menerima kekalahan, dan menghargai kompetitor. Yang kedua yaitu gerak dasar dan keselamatan, mengenal keselamatan umum tempat beraktivitas fisik dalam lingkungan sekolah atau madrasah umum dan pihak-pihak yang berpotensi yang terlibat, dan mengenal tindakan umum, pencegahan dan penanganan pertama pada cedera ringan dalam beraktivitas fisik. Dalam ini dijelaskan bahwa peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh sederhana yang mudah diamati tentang kerawanan tempat beraktivitas fisik di lingkungan sekolah, seperti lantai yang basah, keberadaan tiang di tengah lapangan, lubang got di sekitar lapangan, keselamatan di sekitar kolam renang. Setelah itu, peserta didik mengidentifikasi contoh orang-orang yang dapat dimintakan pertolongan dan cara meminta pertolongan dalam meningkatkan keselamatan tempat beraktivitas fisik, dan jika cedera baik di lingkungan sekolah atau madrasah, seperti guru, petugas keamanan, maupun seperti sekitar tempat tinggal, seperti orang tua atau tetangga. Peserta didik juga mendemonstrasikan teknik-teknik umum pemanasan dan pendinginan. Peserta didik mendiskusikan teknik-teknik standar dalam penanganan pertama pada luka luar ringan, seperti permukaan kulit tergores ringan. Materi yang ketiga yaitu gerak dasar hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Mengenal manfaat aktivitas fisik secara umum terhadap kesehatan fisik dan mental, sumber kecukupan gizi yang bermanfaat untuk dikonsumsi sebelum, selama, dan sesudah beraktivitas fisik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi dalam beraktivitas fisik. Dalam materi ini dibahas bahwa peserta didik menyebut beberapa kontribusi umum aktivitas fisik terhadap kesehatan, baik secara fisik atau seperti kebugaran jasmani, daya tahan terhadap penyakit, maupun mental seperti mengekspresikan diri, melepas stres. Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-harinya yang bermanfaat untuk dikonsumsi sebelum, selama, dan sesudah beraktivitas fisik, terutama yang terkait dengan kebutuhan energi. Proses identifikasi didasarkan pada pertimbangan jenis sumber energi seperti protein, lemak atau karbohidrat, serta hubungan antara asupan dan keluaran kalori. Selanjutnya yaitu materinya hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial, mengenal kebersihan diri, gejala umum penyakit infeksi ringan,
peran makanan dan minuman sehat, upaya diri menghadapi pelecehan dan perundungan, potensi diri dan pengendalian diri, pergaulan yang sehat, kekurangan dan kelebihan diri, pengelolaan stres, serta efek mengonsumsi zat berbahaya, mengenal kebersihan dan upaya membatasi penyebaran penyakit infeksi ringan di kelas, tenaga kesehatan, serta cara-cara sederhana untuk membantu teman sekelas dalam menghadapi perlakuan kurang baik dari orang lain. Dalam materi ini dibahas bahwa peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan awal untuk menjaga kebersihan diri dan membatasi penyebaran infeksi ringan pada orang lain, seperti menutup hidung dan mulut saat bersin, menutup mulut saat batuk, membersihkan ingus saat pilek di kelas. 4 sumber nutrisi yaitu makanan pokok, lauk pauk, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Peserta didik mengidentifikasi perbedaan dari beberapa label pada makanan kemasan seperti tanggal kadaluarsa dan kandungan gizi. Peserta didik mendemonstrasikan contoh cara untuk menolak tawaran makanan yang tidak sehat atau berbahaya. Peserta didik mengidentifikasi secara sederhana kekurangan dan kelebihan dirinya serta penyebab stres dalam pembelajaran dan mendeskripsikan cara sederhana mengelolanya. Peserta didik mengidentifikasi batasan bercanda dengan membandingkan karakteristik umum dari masing-masing teman di kelas. Peserta didik mendemonstrasikan contoh cara sederhana dalam mencegah dan atau menghadapi pelecehan, perundungan, dan atau kekerasan di kelas. Peserta didik mendemonstrasikan kebiasaan awal untuk membatasi penyebaran penyakit infeksi ringan dari orang lain, seperti menjaga jarak, tidak berbagi makanan dan atau minuman dari penderita di kelas. Peserta didik juga mendemonstrasikan contoh cara sederhana untuk membantu teman di sekolah atau madrasah untuk membantu melaporkan pada orang dewasa yang dipercaya jika yang bersangkutan merasa mengalami pelecehan, perundungan, dan atau kekerasan. Peserta didik juga mendemonstrasikan contoh cara sederhana untuk saling menjaga antar teman di sekolah atau madrasah dari tawaran untuk mengkonsumsi produk yang dicurigai mengandung zat berbahaya seperti rokok, minuman beralkohol. Sasaran kompetisi yang diharapkan pada tingkat 1 ini yaitu kelas 1 sampai kelas 3. Yang pertama yaitu menunjukkan kesenangan berdasarkan manfaat berstrategi untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif di lingkungan sekolah atau madrasah sesuai dengan tuntutan kebugaran jasmani. Kombinasi gerak dasar, aturan dan strategi umum dari aktivitas fisik yang diikuti. Yang kedua yaitu menunjukkan kebiasaan awal untuk memperhatikan tindakan keselamatan cedera ringan di tempat beraktivitas fisik. Yang ketiga yaitu mengenali manfaat kesehatan dan kecukupan gizi terhadap kemampuan beraktivitas fisik. Dan yang keempat yaitu menunjukkan kebiasaan budaya hidup bersih dan sehat dengan memperhatikan kebersihan diri, asupan gizi yang cukup, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengelolaan stres, pencegahan pelecehan dan perundungan, serta mengenali efek zat berbahaya. Dan yang terakhir yang kelima yaitu mengenali jenis pelayanan kesehatan dasar dan menunjukkan perilaku pencegahan penyakit kronis dan penularan penyakit infeks, menghindari penggunaan zat berbahaya, serta pencegahan pelecehan, perundungan ataupun kekerasan pada orang lain. Untuk materi kelas 4 dan 6, yang pertama yaitu gerak dasar aturan dan strategi dan sportivitas, meningkatkan daya tahan, kecepatan dan kelincahan tubuh, serta pengetahuan tentang strategi umum dan khusus dalam beraktivitas fisik, perangkat kompetisi, variasi sistem gugur, dan contoh umum perilaku sportif dan tidak sportif dari atlet terkena, dan manfaat sosial berperilaku sportif. Dalam kali ini materinya dibahas yaitu peserta didik mendemonstrasikan berbagai gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif dalam konteks sebuah aktivitas fisik berkelompok sederhana, ukuran kecil dengan penekanan pada variasi kecepatan dan eksistensi serta kemahiran menggunakan tangan dan kaki. Khusus pada gerakan yang bertumbuh pada kemahiran satu tangan atau kaki, fokus utama pada peningkatan kemahiran menggunakan tangan dan kaki yang dominan. Peserta didik mendeskripsikan secara umum keunikan dari sistem kompetisi penuh dan setengah kompetisi. Peserta didik mendeskripsikan secara umum keunikan dari berbagai variasi sistem gugur. Dalam konteks memahami prinsip dasar tentang sportivitas di olahraga,
Peserta didik menyebut beberapa contoh umum perilaku sportif dan tidak sportif dari atlet terkenal, cabang olahraga permainan, dan atau aktivitas fisik berbentuk permainan yang relevan dengan masyarakat setempat. Atlet yang dijadikan sebagai contoh sedapat mungkin mewakili masing-masing gender. Materi yang berikutnya itu gerak dasar dan keselamatan. Mengenal tindakan pencegahan awal dan penanganan pertama pada cedera ringan dan sedang dalam beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Dalam kali ini dituntut bahwa peserta didik juga mendemonstrasikan teknik-teknik pemanasan dan pendinginan yang sesuai dengan aktivitas yang diikuti. Peserta didik mendeskripsikan teknik-teknik standar dalam penanganan pertama pada luka memar ringan seperti luka lebam ringan. Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh potensi cedera yang mungkin terjadi dan atau fasilitas penanganan pertama yang dibutuhkan berdasarkan identifikasi otot-otot utama yang digunakan dalam berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik juga mendeskripsikan teknik-teknik standar dalam penanganan pertama pada permasalahan otot ringan seperti kram di betis. Materi berikutnya itu gerak dasar, hidup sehat, nutrisi, dan kesehatan mental. Mengenal manfaat umum beraktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta contoh sumber kecukupan gizi yang perlu diawasi takarannya dalam beraktivitas fisik. Mengenal peran kolektif berbagai aktivitas fisik yang diikuti terhadap kesehatan secara menyeluruh. Peserta didik mendeskripsikan manfaat umum dari aktivitas fisik terhadap kesehatan fisik, mental, dan sosial. Peserta didik mengidentifikasikan secara berurutan tingkat kesenangan dari berbagai aktivitas fisik yang diikuti. Peserta didik mendeskripsikan manfaat psikologis dari beraktivitas fisik, seperti mengeksplorasi alam, merealisasi imajinasi, dan atau melepas stres secara positif. Peserta didik juga mendeskripsikan dampak sosial dari berbagai bentuk ekspresi emosi saat beraktivitas fisik, seperti semangat, gembira, tegang, kecewa, sedih, marah, dan berempati. Peserta didik mendeskripsikan dampak umum dari mengonsumsi makanan dan minuman berkadar gula dan atau kafein tinggi dalam beraktivitas fisik, serta status hidrasi tubuh terhadap kemungkinan cedera. Peserta didik mendeskripsikan perbedaan pilihan sumber kecukupan gizi dalam beraktivitas fisik berdasarkan intensitas aktivitas dan kelompok usia di pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Materi berikutnya itu hidup sehat, nutrisi, kesehatan reproduksi, kesehatan mental, dan kesehatan sosial. Mengenal manfaat menjaga kesehatan melalui budaya perilaku hidup bersih, suapan nutrisi dan pencegahan penyakit, persiapan tahapan pubertas, manajemen stres dan emosi, serta kaitan zat berbahaya dan tumbuh kembang, mengidentifikasi sumber pelayanan dan kesehatan yang umum digunakan, manfaat dan cara menjaga kesehatan sosial melalui interaksi dengan orang lain, pengetahuan lebih terperinci tentang respon penyakit mental ringan, serta menghindari penggunaan zat berbahaya. Dalam materi ini akan dibahas bahwa peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh penyakit menular yang disebabkan virus, seperti demam berdarah, cacar air. Peserta didik mengidentifikasi penanganan pertama untuk reaksi alergi dan penyakit kronis pribadi. Peserta didik mengidentifikasi 6 kelompok zat gizi, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan air, yang berperan dalam pola makanan dan diet sehat melalui prinsip gizi seimbang. Peserta didik mendemonstrasikan kemampuan membaca label pada makanan kemasan dan mengaitkannya dengan kelompok zat gizi. Peserta didik mendeskripsikan perubahan fisik, mental, dan sosial memasuki masa pubertas. Peserta didik mendemonstrasikan keterampilan untuk menggambarkan potensi diri dan menghargai diri sendiri. Peserta didik mengidentifikasi penyebab stres dan emosi dalam pembelajaran dan pergaulan. Peserta didik mendeskripsikan stigma terhadap orang yang memiliki masalah kesehatan mental. Peserta didik mengidentifikasi batasan bercanda dengan mengenali perbuatan fisik yang berpotensi menyakiti orang lain. Peserta didik mendeskripsikan dampak negatif fisik yang berpotensi yang dialami oleh korban pelecehan, perundungan, dan atau kekerasan di sekolah atau madrasah. Peserta didik mendemonstrasikan contoh cara sederhana dalam mencegah dan atau menghadapi perundungan dan atau kekerasan dalam pergaulan dunia nyata di luar sekolah atau madrasah. Peserta didik mengidentifikasikan perbedaan umum antara narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.
Peserta didik mengidentifikasi beberapa contoh produk umum yang menggunakan kafein seperti teh, kopi, energi drink, dan mendeskripsikan pola makanan untuk mengkonsumsinya. Peserta didik mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah atau madrasah yang berbasis pada 1. Kebersihan diri di lingkungan sekolah atau madrasah. Yang kedua itu pembatasan penyebaran infeksi ringan dari orang lain. Yang ketiga yaitu penanganan pertama untuk alergi dan penyakit kronis umum bagi kelompok usia di pendidikan dasar seperti asma, diabetes, dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu konsep asupan gizi seimbang. Peserta didik mengidentifikasi jenis tempat pelayanan kesehatan sekunder dan tersier di tempat tertinggal. Peserta didik mendeskripsikan peran pertemanan dalam persiapan memasuki masa pubertas. Peserta didik mempromosikan gaya hidup sehat di sekolah atau madrasah. Yang pertama yaitu bebas stigma terhadap orang yang memiliki masalah kesehatan mental tingkat ringan. 2. Anti pelecehan, perundungan, dan kekerasan. Ketiga, serta mencegah diri dari ancaman zat berbahaya yang umum dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Sasaran kompetensi yang diharapkan di kelas 4 dan sampai kelas 6 ini, yang pertama menunjukkan kesenangan untuk aktif beraktivitas fisik secara sportif sesuai dengan tuntutan kebugaran jasmani, kombinasi gerak dasar, aturan dan strategi khusus dari aktivitas fisik yang diikuti, menunjukkan kebiasaan awal untuk mempraktikkan tindakan keselamatan cedera sedang di tempat beraktivitas fisik sesuai dengan aktivitas fisik yang diikuti. Ketiga, mengenali manfaat kesehatan fisik, mental, dan sosial, serta kecukupan gizi dari aktivitas fisik yang diikuti. Keempat, yaitu mengenali kebersihan diri dalam masa pubertas serta perubahan yang terjadi secara fisik, mental, dan sosial, aturan pedoman gizi seimbang, pencegahan penyakit menular dan penanganan penyakit tidak menular, mengenali adanya stigma terhadap penyakit mental, pencegahan pelecehan dan perundungan, serta mengidentifikasi dampak zat berbahaya. Dan yang terakhir yaitu mengenali sumber pelayanan kesehatan sekunder dan tersier dan menunjukkan perilaku pencegahan penyakit kronis dan penularan penyakit infeksi, menghindari penggunaan zat berbahaya, pencegahan pelecehan, perundungan, ataupun kekerasan kepada orang lain, serta menghadapi orang yang mengalami penyakit mental tingkat ringan, serta menunjukkan keteladanan awal dengan mempromosikan gaya hidup sehat di lingkungan sekolah atau madrasah. Baiklah, sekianlah materi pendidikan kesehatan untuk sekolah dasar SD pada tingkat pertama yaitu untuk kelas 1 sampai kelas 3 dan tingkat kedua yaitu kelas 4 dan 6. Saya ucapkan terima kasih.